Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan channel Pusa Institute. Jadi dalam sesi kali ini saya akan menayangkan, channel ini akan menayangkan potongan acara bedah buku yang dilaksanakan oleh FKPT beberapa waktu lalu, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Hasbi Amiruddin terkait yang judulnya Aswaja dan Wahabi di Aceh. Jadi waktu itu saya juga menyempatkan diri untuk mengikuti diskusi ini walaupun sudah di pertengahan acara, jadi dilakukan melalui aplikasi Zoom. Jadi saat itu saya juga memberi sedikit komentar tentang bagaimana isu Wahabi ini digunakan dalam pentas politik. Jadi seperti kita tahu pada tahun 2015 itu terjadi parade Aswaja di Aceh yang digerakkan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dari teman-teman kita dari Dayak, dengan maksud ingin mengusir ataupun menolak pemikiran Wahabi di Aceh. Jadi menurut beberapa referensi, artinya dari beberapa media yang memberitakan peristiwa tersebut pada saat itu, ini jika kita analisis lebih dalam, ini memang syarat sekali dengan kepentingan politik, yaitu kontestasi pilkada ataupun pemilihan gubernur pada waktu itu. Jadi kita akan saksikan saja potongan videonya, bagaimana para pemateri memberikan pendapat-pendapatnya tentang buku yang ditulis oleh Profesor Hasbi Amiruddin, dan juga pendapat-pendapat mereka tentang Wahabi ataupun pertarungan Wahabi dan Aswaja di Aceh. Nanti setelah potongan video ini selesai, saya juga akan memberi sedikit komentar lagi tentang menyikapi pendapat-pendapat dari para pemateri, karena waktu diadakan diskusi tersebut memang waktunya sangat singkat sekali, sehingga ada beberapa hal yang ingin saya respon yang tidak ada lagi waktu, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk memberi respon. Jadi saya akan respon sekedarnya melalui video ini nantinya. Saya kira cukup sebagai pengantar, kita saksikan saja bagaimana diskusi itu berlangsung. Hari ini, baik, kita untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kedua para penulis yang sudah hadir di sini untuk memberikan pembukaan bagi hasil penelitian dan seputar buku Aswaja dan Wahabi di Aceh, memahami sebab, ketegangan, dan solusi. Ini kalau ketegangan biasanya agak menarik nih, Prof, pembahasan soal tegang di kasus Wahabi dan Aswaja di Aceh. Baik, kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Al-Sunnah, jika diambil dari hadis Nabi, semua yang mengikut Nabi dan sahabatnya ada Al-Sunnah. Ini kalau kita ambil dari hadis Nabi, ya, semua orang yang mengikut Nabi, ma'ani, asal dan sahabat-sahabat saja. Siapa saja yang mengikut Nabi, siapa saja yang mengikut sahabat, tapi kita akan. Nah, jika kita ambil dari hasil pemikiran Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah itu muncul tahun 873 Masehi.
itu munculnya karena tidak sependapat dengan Mu'tazilah. Sementara pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan Wahabi, beliau itu muncul pada tahun pemikiran ini. Beliau lahir di awal muncul pemikiran Muhammad bin Wahhab ini pada tahun 1750. Ini sudah di-share. Bukan karena Screen, ya. Jadi lahir Wahabi ini bukan karena Ahlussunnah, tetapi karena menanggapi situasi umat Islam waktu itu yang sudah setara dengan khurafat. Jadi pemikiran Muhammad Abdul Wahhab atau Wahabi ini adalah dalam rangka menanggapi kebanyakan umat waktu itu naskah daerah itu karena sudah lebih cenderung menggunakan khurafat. Karena itu Muhammad bin Abdul Wahhab ingin umat Islam kembali membersihkan akidahnya, harus menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu. Ini juga kita lihat akidah. Ya, ini kita lihat juga akidah apa yang disampaikan oleh Muhammad bin akidah. Nah, ide ini juga sama seperti yang dijadikan oleh ulama kita di Aceh. Kalau kita baca sejarah di Aceh itu begitu banyak ulama tampil dalam rangka menghilangkan khurafat ini, termasuk Abu Hurairah di masa mudanya dan lain yang seperti itu. Nah, ulama Aceh sangat tidak setuju ada umat yang menyekutukan Tuhan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, ulama Aceh sangat tidak setuju ada umat yang menyekutukan Tuhan, artinya yang musyrik atau yang menggunakan khurafat itu. Melihat definisi dan gerakan-gerakan dari aliran-aliran ini sesungguhnya tidak ada Wahabi. Jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan sekarang itu, apa yang terjadi? Tidak ada Wahabi di Aceh. Nah, kenapa juga muncul tuduhan ada Wahabi? Ini hanya karena belum ada pengkajian secara mendalam terhadap hal ini. Kami melihat seperti itu. Kenapa mereka menuduh Wahabi? Karena tidak ada pengkajian secara mendalam. Sehingga yang kedua berkaitan dengan aswaja Wahabi. Kenapa begitu kalau dianggap? Ini belum lagi yang bab ketiga. Aswaja Wahabi. Kenapa misalnya ada orang aswaja mencap Wahabi itu apa? Di kategori mana terletak Wahabi? Di Muslim? Di setengah Muslim? Atau di na'udzubillah min dzalik? Kalau dia masih Muslim, taruhlah dia tetap di bagian dari kita. Ya, kalau kita tempatkan Wahabi ke kelompok Wahabi siapapun dia itu, ya, masih kelompok Muslim, apa? Dia salah, dia tidak baik. Kalau begitu, mari. Anda tidak paham ini, mari kita bicarakan. Anda, hai orang Wahabi, hai saudaraku yang Wahabi, Anda tidak paham atau masih kurang paham berkaitan dengan 1, 2, 3, 4. Mari kita pahamkan. Ingat, Quran ada, hadis ada sebagai jurinya. Mari kita sama-sama. Tidak usah. Nah, ketika ini terjadi di Aceh, jangan-jangan nanti pertanyaan. Nah, yang ditantang selama ini yang menjadi sampai ada demo anti Wahabi. Nah, siapa yang Wahabi di Aceh? Tunjuk saja. Tidak apa-apa. Tunjuk, ini Wahabi. Tunjuk. Saya kira kalau Wahabi itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu ulama besar Muslim kaliber dunia. Dan kalau dapat kita katakan beliau juga seolah-olah sanggup memahami, ya, berpikiran, bahkan dapat dianggap sebagai satu mazhab kalau ada mazhab kayak begitu. Kalau begitu. Bahkan di kalangan para ulama, para pemikir Islam, beliau itu dianggap sebagai pemurni. Nah, coba. Ketika pemurni apa? Maksudnya ajaran Nabi Muhammad, ajaran Al-Quran dibawa daripada yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Hasbi itu dari yang macam-macam. Beliau ingin murni, maka disebut di kalangan para pemerhati Islam seperti Puritan, pure pemurni. Kan bukan pembaharu ada lain. Muhammad Abdul ada dan sebagainya, tapi ini pemurni. Jadi sebenarnya lebih esensi.
Jadi seharusnya menurut teori ya, ingat, beliau itu Syekh Muhammad bin Awwal itu lebih murni pemahamannya. Bisa saja beliau itu keliru, tapi di dalam etika, dalam niat, dalam usaha, dalam ajarannya berusaha bagaimana lebih murni. Ketika kita ini ikut sunnah Nabi dan kita ingin menjaga persatuan di antara kita, ikut Nabi dan sahabat, kita semua ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada. Semua ahlus sunnah wal jamaah ketika kita ini ikut kepada sunnah Nabi dan menjaga persatuan. Hati-hati, ketika kita tidak menjaga persatuan, hati-hati, kita mungkin ahlus sunnah tapi tidak ada jamaah, tidak menjaga jamaah. Nah, itu juga suatu yang bertentangan dengan. Sudah banyak partisipan yang hadir di webinar pagi kali ini, sudah ada 29 peserta. Kami berikan kesempatan bagi Pak Jaim dari Padang untuk bisa bergabung. Pak Jaim, silakan Pak Jaim. Baik, oke, kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan kita di Banda Aceh. Ada Pak Hairil Miswar, nampaknya ini sudah sangat sering muncul di isu-isu Aswaja dan Wahabi. Baik, Pak Hairil Miswar, silakan kami berikan kesempatan untuk menanggapi hasil di paparan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Jadi saya lihat kan isu Wahabi ini kalau kita amati di Aceh ini kan dia terus muncul hilang, dia terus berulang seperti itu. Jadi khususnya di momen-momen politik ini dia muncul lagi. Yang terakhir kan tahun 2015 itu ada parade Aswaja yang digerakkan oleh mereka-mereka yang mengklaim diri atau mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh. Jadi ini kan saya kira pasca tsunami ini gerakan terbesar yang melakukan penolakan terhadap pemikiran-pemikiran Wahabi di Aceh. Jadi kalau kita lihat, ini kan menurut saya ini ada kaitannya dengan kepentingan politik para pihak waktu itu. Sehingga memunculkan isu ini, karena isu ini memang sangat mudah mengikat emosi massa. Jadi ketika kita katakan kita anti Wahabi, kita anti kepada pemikiran-pemikiran Wahabi, maka otomatis massa ini akan memberi dukungan politik kepada orang-orang yang dianggap sebagai pro kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya melihat ini sering digunakan dalam ajang-ajang politik isu ini. Jadi tidak murni pertentangan teologi sebenarnya, kalau menurut saya. Nah, mungkin saya kira sementara demikian, mungkin ada tanggapan dari teman-teman dan guru-guru kita yang sudah hadir di sini. Sekian dulu. Baik, terima kasih Pak Hairil. Ada Pak Fairuz juga sudah menyapa di chatroom ya. Assalamualaikum, apresiasi kepada penulis. Tidak mudah menulis persoalan dengan isu yang diketengahkan bila melihat potensi penentangan di beberapa konflik ini. Baik Bapak Edo, saya pikir untuk lebih mengkonkretkan apa yang ingin Bapak sampaikan di forum ini, silakan Bapak Edo untuk tampil memberikan anggapannya. Silakan Bapak Edo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada para penulis buku ini. Bisa didengar dengan baik ya, Pak? Baik, bagus, silakan Pak Edo. Suaranya jernih sekali. Iya, saya kira itu adalah isu yang sensitif lah untuk kita yang pernah mengalami beberapa konflik dan pertentangan-pertentangan ya. Beberapa kali kita lihat terjadi yang seperti itu. Jadi tidak semua orang berani kemudian mengangkat isu yang seperti ini. Dan para penulis ternyata berani melakukannya. Saya kira itu adalah apresiasi yang sangat luar biasa. Saya sendiri belum pernah melihat buku ini, dan kemarin itu tertarik ketika memang ada flyer yang mengatakan tentang bedah buku ini. Jadi saya sendiri masih dalam kapasitas ingin tahu lebih jauh, lebih lanjut, apa saja yang tertulis dalam buku ini. Nah, yang menarik bagi saya dari pemaparan dua narasumber tadi adalah, tiga narasumber termasuk dengan Prof. Yusni, data yang diangkat adalah data 2018 ke bawah. Saya ingin tahu apakah dari data yang ada itu dan sekarang 2020,
ada nggak hal-hal baru yang ternyata mungkin berbeda dengan data yang sudah pernah didapat sebelumnya dengan perkembangan dalam 2 tahun terakhir. Lalu yang kedua, ada pernyataan tadi dari Pak Firdaus, salah satu narasumber, bahwa isu Wahabi sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Khairil, itu tidak semata-mata adalah pertentangan antara 2 kelompok dari aspek teologis, tetapi lebih banyak digunakan oleh kepentingan lain. Nah, mungkin Pak Firdaus bisa menjelaskan ke kami lebih lanjut apa temuan-temuan yang sudah didapatkan dan menarik untuk kita baca dari buku itu. Saya kira itu saja 2 hal, Pak Arief. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya kira ini Pak Firdaus bisa memberikan tanggapan langsung yang terkait dengan data-data terbaru di luar di atas tahun 2018 dan informasi-informasi ini yang tadi Pak Firdaus sampaikan. Baik, terima kasih Pak Firdaus dan juga terima kasih pada Pak Khairil Miswar yang telah menanggapi terhadap buku yang kami teliti ataupun hasil penelitian kami ini. Saya nanti ditambahkan oleh Prof. Hasbi lagi. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Khairil tadi, Khairil Miswar tadi, yang bahwa pada tahun 2015 itu terjadi demo. Demo tersebut adalah demo yang mengatasnamakan pencinta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menamakan. Sebenarnya sebelum demo itu ada beberapa rentetan lain. Termasuk adalah pengembalian manajemen atau tata kelola Masjid Raya. Dan kelompok tersebut menamakan diri mereka adalah ulama Aceh kalau nggak salah. Ya. Mereka menggugat ada SK kalau tidak salah SK Gubernur tentang tata kelola Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi ada tuduhan yang bahwa Masjid Raya Baitur Rahman itu sudah disusupi oleh orang-orang yang berpaham Wahabi. Nah, sehingga mereka menginginkan pengelolaan Masjid Raya itu dikembalikan kepada Aswaja awalnya. Kemudian terjadilah demo yang kemudian berakhir pada zikir dan doa di makam Syekh Kuala. Apakah demo tersebut ada kaitannya dengan politik? Kalau kita lihat dari jalannya demo, itu sangat kental dengan politik. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mu'alim termasuk orang yang berbicara, ya, dan juga pelaksanaan parade tersebut sangat berdekatan dengan pilkada Aceh. Ya. Saya pikir kalau ditanya apakah ada kaitan dengan politik, mungkin pengamatan kami ada, ya. Mungkin nanti Prof akan memberikan jawaban yang lebih rinci lagi. Belum ada, sampai hari ini belum ada fatwa ulama yang mengatakan Wahabi itu sesat. Mungkin demikian Pak Khairil Miswar dan juga Pak Khairil. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Khairil Miswar itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ya, memang secara tidak vulgar kami sajikan juga dalam buku. Cuman mungkin masyarakat kita sensitif kalau disampaikan itu. Padahal kalau kita melihat lebih banyak fenomena yang terjadi adalah ketegangan politik. Tapi mereka bahwa istilah-istilah agama. Jadi inilah yang memerlukan penelitian detail selanjutnya. Saya kira bukan penelitian, yang penting pertemuan antara ulama-ulama agar menghindari menggunakan persoalan-persoalan politik kepada agama. Kalau tidak, kita akan terus-menerus terjadi pertentangan sama kita Muslim. Baik, silakan Pak Jalani untuk berikan komentarnya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala
ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Yang kami hormati para profesor, para penulis, peneliti, guru-guru saya yang mendiskusikan buku yang menurut saya cukup berani mengkomentari kondisi kekinian, dan saya merasa cukup dihargai oleh penulis. Sampai di meja saya buku ini, saya tidak, mungkin Prof yang ngantar ini atau siapa yang mengantar ini. Saya mohon terima kasih, saya belum sempat datang ke rumah Prof untuk memenuhi kewajiban saya gitu. Baik, terkait dengan isi buku ini sekilas saya membaca, dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fairuz bahwa apakah data yang dalam buku ini sudah diupdate, dan ternyata saya membaca ada beberapa yang telah diupdate, termasuk kejadian demo Masjid Oman, lalu yang ya mungkin yang belum tersentuh itu dibubarkannya pengajian KWPSI yang cukup menyedihkan itu. Ya, pengajian KWPSI yang dibubarkan dan dengan alasan diindikasi beraliran Wahabi, dan ini sesuatu yang cukup menyedihkan. Nah, namun saya mengkritisi, ya kalau memang untuk marketable ya oke lah, tapi untuk penyebutan Wahabi, saya seharusnya ini dihindari. Kalaupun boleh disebutkan Wahabi, tapi dalam tanda petik, karena tidak layak menyandingkan antara Aswaja dengan Wahabi. Nah, kalau kita melihat kitab usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian buku yang ditulis oleh kawan kita juga Dr. Mizaj, yang menghubungkan bagaimana, walaupun bahasanya memang muncul Wahabi, ketika ya kurang sependapat jika Wahabi itu tambah tanda petik, karena Wahabi itu bukan mazhab. Wahabi itu adalah sebuah gerakan yang ya kita ketahui bersama, gerakan pembaharuan di dunia Islam. Dan kalau saya baca kitab usul tauhid Wahabi itu tidak ada sesuatu yang memang menyesatkan, dan tadi sudah kita sepakati bahwa Wahabi tidak ada ulama satupun di dunia ini yang menyesatkan Wahabi, kecuali dalam tanda petik ulama-ulama lokal yang tentu kemampuan keilmuannya masih kita pertanyakan. Nah, ini mohon nanti dibedah kembali. Dan saya setuju bahwa buku ini dibumingkan dan dibedah dengan lebih mendalam bagaimana sebenarnya aliran katakanlah ajaran-ajaran yang dikembangkan Wahabi itu lebih disajikan, lebih diungkap dengan apa adanya, termasuk dari buku Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Usul at-Tauhid li Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi dengan demikian, kalaulah nantinya ada orang yang mempertanyakan apa itu Wahabi, buku ini menjadi sesuatu yang masterpiece-nya untuk menjelaskan Wahabi di Aceh. Pemahaman keliru sekarang ini, bahkan saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang masyarakat awam, dan masyarakat awam mengatakan begini, termasuk yang kejadian di Masjid Oman itu ada bahasanya seolah-olah Wahabi itu sudah agama lain. Punya bahasa Aceh raya ikun bahmno, mono ikun. Panina si Polinnya saya tidak sebutkan orangnya, mungkin Bapak kita juga kenal semua orang yang hebat di sini. Lalu ia adalah hijrah mengikuti pengajian di Masjid Oman. Lalu apa pernyataan dari saudara dia sendiri bahwa agama agaknya kamu lain. Nah, agama agaknya kamu lain, Masya Allah. Saya tidak membantah karena beliau orang awam. Saya tidak mengkritisi pendapat itu karena beliau orang awam. Nah, ini cukup bahaya kalau memang ini terus dipertahankan penyebutan Wahabi ini dalam bahasa yang pemaknaan yang keliru, maka tugas akademisi dan saya juga punya, saya sampai berdiskusi ini bagaimana saya menulis, dan sudah saya sampaikan pada Prof, ada seolah-olah the ghost of Wahabi, hantu Wahabi, padahal hantu ji, tapi Wahabi hanampu umur masyarakatnya. Nah, karena Prof juga di sini ada Prof Yusuf, guru saya yang juga membimbing tesis saya dulu, dan luar biasa saya tercerahkan dengan kondisi kekinian, dengan melihat masalah bahwa Wahabi ini perlu kita perjelas lebih clear dan detail di kalangan masyarakat, dan kita siap untuk membahani semua tim penulis, dan saya terlibat untuk bersedia untuk dilibatkan dan melibatkan diri dalam menulis buku
yang lebih dalam terkait dengan Wahabi, dan beberapa kitab yang dulu diwariskan oleh guru saya, Nash'at Asy'ariyah, bahwa contoh ya, saya contohkan bahwa yang terjadi sekarang di Aceh ini justru yang berkembang adalah aliran Khawarij. Hanya aliran Khawarij lah yang mengklaim bahwa orang yang berdosa besar itu kafir, tidak masuk surga. Jadi yang dikembangkan sekarang di Acehnya Khawarij. Kan aswaja, abu idepunya. Orang-orang yang mendemo itu dia harus tahu bahwa yang mengembangkan, yang ada, tidak pernah Asy'ariyah menyesatkan orang. Tidak pernah aliran aswaja menyesatkan orang. Yang menyesatkan orang adalah. Terima kasih tanggapannya, dan insya Allah kami cukup appreciate terhadap Prof. Yusni dan Dr. Firdaus yang telah menulis buku ini, dan saya merinding menanggapi ini dan dengan melihat, membaca dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Terima kasih, Prof. Salam sejahtera, semoga panjang umur, tetap mewariskan ilmu dan kepada para generasi sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Delani cukup berapi-api. Sudah ada peneliti muda juga bersama kita, ada Muda Bentara ya. Muda Bentara di pojok Darussalam, silakan untuk bergabung juga memberikan komentar. Silakan. Muda Bentara, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf videonya nggak kelihatan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya mungkin sedikit mengkritik bedah buku ini. Pertama, kurangnya pembicara yang berimbang, harusnya juga menghadirkan perspektif dari kalangan Dayak agar pembicaraan berimbang. Lalu kemudian saya ingin melihat bahwa ketika kita bicara studi agama, ada dua ranahnya. Pertama, studi agama, terutama di Aceh, studi agama yang dilakukan oleh UIN atau IAIN. Kedua adalah studi agama dilakukan oleh pesantren. Lalu ketika melihat studi agama dilakukan oleh UIN, yang harus... Halo? Terus lanjut. Yang dilakukan oleh UIN ataupun institusi keagamaan seperti IAIN, studi agama dilakukan di UIN adalah studi agama berbasis non-keimanan. Jadi agama dibicarakan tanpa melihat si aliran-aliran itu benar atau tidak. Tapi ketika kita bicara studi agama yang ada di pesantren, maka dia berbicara pada basis keimanan. Dia punya tolak ukur, punya pandangan mazhab sendiri, pandangan keimanan sendiri, yang sehingga dia ada tataran benar salah. Sedangkan di buku yang dikaji ini adalah buku yang dikaji oleh akademisi-akademisi UIN yang pada dasarnya harus bergerak pada tataran, dia tidak bicara dalam tataran non-keimanan. Jadi bicara bahwa ini kajian sosial, kenyataan sosial di masyarakat, tetapi tidak berujung pada membenarkan siapa. Tetapi kalau kita lihat diskusi ini, agak mengarah kepada bahwa akademisi UIN yang harusnya bergerak pada studi agama yang sifatnya non-keimanan, agak cenderung memberikan penghakiman atau memberikan konklusi yang tidak objektif terhadap fenomena yang ada di Aceh. Sebab yang terjadi di Aceh itu adalah benturan antara kelompok yang berbasis pada kajian berbasis keimanan. Kalau dilihat apakah kelompok-kelompok ini bermain di tataran sekedar mereka hanya sekedar merebutkan masjid, itu tidak sesederhana itu. Saya kebetulan juga melihat bagaimana perkembangan yang ada di Aceh. Saya melihat bahwa kedua kelompok ini sekarang memperebutkan pengaruh di bidang aliran siapa yang paling benar. Apakah kita lihat di kasus Masjid Oman, apakah di masjid-masjid lainnya, semua kedua belah pihak merasa dia memiliki klaim paling benar. Dan di situ titik temu bahwa
kalangan UIN harus berdiri di tengah-tengah, tidak bisa memberikan rekomendasi bahwa apakah Wahabi itu harus dibela karena dia minoritas, atau apakah si kalangan pesantren itu tidak boleh dibela karena dia ketika dibela dianggap sebagai bagian dari tirani mayoritas. Maka harus dibedakan bahwa dalam pandangan saya, UIN sebagai institusi keagamaan yang sifatnya membedah agama dalam lingkup sosial tanpa membawa unsur keimanan, dengan menghakimi fenomena kejadian di masyarakat yang ada unsur keimanannya. Itu yang harus hati-hati, sehingga UIN tidak menjadi dalam tanda kutip. Kita di forum yang berbahagia pagi menjelang siang ini, silakan Pak Ajidan untuk memberikan komentarnya berkait isu Wahabi dan Aswaja di Aceh ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sharing dalam webinar ini. Ini isu yang selamanya hot, ya. Bukan hanya di Aceh, juga di negara-negara Arab sendiri masalah ini menjadi masalah yang hot. Sekaligus juga kadang-kadang masalah ini masalah yang membosankan karena seakan-akan tidak selesai-selesai. Kalau saya lihat, kita di Aceh ini pasca seminar internasional di Brunei Darussalam pada tahun 1973, dan dalam keputusan seminar itu bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma saja tidak lama setelah itu kita muncul ketegangan antara organisasi Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah. Maksudnya masyarakat ketika ada hal-hal yang berbeda dalam amaliyah sehari-hari pasti dilabel dengan label Muhammadiyah. Itu dulu. Setelah isu Muhammadiyah akhir-akhir ini, terutama setelah tsunami, muncul isu label Wahabi kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dalam pandangannya atau dalam praktek amaliyahnya sedikit berbeda dengan kebiasaan, sehingga disebut dengan Wahabi. Nah, kalau saya lihat, kalau memang ingin kita cari titik temu Wahabi dengan Ahlus Sunnah, ini memang kalau ada perbedaan langsung bikin Wahabi tidak akan selesai. Tetapi salah satu caranya barangkali langsung fokus kepada masalah. Contoh misalnya masalah apa? Jangan begitu berbeda dengan kebiasaan langsung disebut Wahabi atau disebut Muhammadiyah. Tapi masalah itu dulu diangkat lalu dibahas apakah melalui muzakarah atau mubahasah atau lainnya sehingga itu selesai. Nah, jadi bukan mencari sedikit yang berbeda langsung dilabel dengan Wahabi. Akhir ini kan muncul semacam gerakan yang diubah nomenklatur agama dari Ahlus Sunnah menjadi Aswaja. Padahal itu hal baru juga. Saya secara pribadi tidak seprinsip mengubah nomenklatur agama yang sebutannya Ahlus Sunnah lalu diubah menjadi sebutan Aswaja. Sehingga dalam bagian buku saya yang berjudul Siapa Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian
faktual dan aktual masyarakat Aceh. Di situ kita mengangkat kembalikan nomenklatur Ahlussunnah ke Ahlussunnah. Jangan dimunculkan aswajanya. Hari ini siapa yang memunculkan aswaja itu sudah sampai ke Aceh, itu hal baru. Kenapa umat menerima hal baru? Yang padahal hal baru itu kan ini jadi masalah juga. Nah, yang ini yang pertama. Ini yang kedua, harus kembalikan nomenklatur Ahlussunnah wal Jamaah ke Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mengubahnya ke aswaja. Kita baru saja menyaksikan video ataupun potongan video diskusi bedah buku yang dilakukan FKPT. Memang tidak utuh, artinya saya potong beberapa bagian yang saya anggap penting. Jadi tadi kita mendengar ada beberapa pemateri dan juga beberapa peserta yang menggunakan istilah ma'ob. Artinya ada yang memahami bahwa Wahabi ini ma'ob. Jadi ma'ob ini kalau dalam pemahaman orang Aceh ini adalah satu makhluk yang dia biasanya ini digunakan untuk menakuti anak kecil. Jadi kajak kena nama ma'ob. Kamu jangan ke sana, ada ma'ob. Tapi ma'ob ini sepanjang sejarahnya belum ditemui bagaimana wujudnya. Artinya ini sejenis sejenis mitos untuk menebar ketakutan bagi anak kecil. Jadi pernyataan beberapa pemateri yang mengatakan bahwa Wahabi di Aceh itu sebenarnya hanya ma'ob, artinya tidak diketahui yang mana orangnya. Saya kira menurut saya anggapan ini tidak sepenuhnya benar juga, karena kalau dikatakan Wahabi ini hanya sekedar ma'ob, bukan. Saya kurang sependapat dengan pernyataan itu. Artinya di Aceh Wahabi sebenarnya artinya ada orang-orang ataupun ada saudara-saudara kita yang memang memiliki pemikiran keagamaan yang dekat ataupun sama dengan pemikiran yang dianut oleh satu kelompok yang disebut sebagai Wahabi. Di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ada istilah Wahabi Majasi dan Wahabi Hakiki. Nanti bisa lihat videonya tentang apa yang dimaksud dengan Wahabi Hakiki dan apa yang dimaksud dengan Wahabi Majasi. Jadi ada dua tipe Wahabi di Aceh sebenarnya. Jadi ada yang Majasi, yang dia bukan Wahabi tapi dianggap sebagai Wahabi karena pemikiran keagamaannya berbeda dengan pemikiran keagamaan yang dianut oleh golongan mainstream. Kemudian ada satu lagi Wahabi Hakiki yang dia memang punya pemikiran keagamaan yang serumpun dengan pemikiran-pemikiran yang diusung oleh Wahabiyah. Jadi seperti kita tahu bahwa beberapa kalangan yang menuduh ataupun yang gencar mengkampanyekan anti Wahabi ini biasanya mengidentifikasi Wahabi dengan beberapa keyakinan. Artinya menurut mereka Wahabi adalah kelompok yang meyakini misalnya Allah itu beristiwa di atas aras. Jadi kelompok yang meyakini ataupun saudara-saudara kita yang meyakini bahwa Allah itu beristiwa di atas aras itu memang ada di Aceh. Dengan demikian maka apabila kita gunakan definisi para penuduh ini ataupun sebagian kelompok yang menuding mereka sebagai Wahabi, artinya Wahabi yang seperti ini artinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu beristiwa di atas aras itu ada di Aceh. Artinya di sini bukan ma'ob, memang ada yang meyakini bahwa Allah itu beristiwa di atas aras. Kemudian Wahabi diidentikan juga dengan golongan yang melawan ataupun menolak segala bentuk bid'ah dalam agama. Ini juga ada kelompok keagamaan di Aceh ataupun umat Islam di Aceh yang meyakini bahwa segala bentuk bid'ah itu ya tidak diterima, bid'ah dalam agama maksudnya.
bukan bid'ah naik unta ataupun naik kereta. Bid'ah dalam agama ini ada. Artinya dalam konteks ini bukan maaf, ada kelompok keagamaan yang berkeyakinan seperti itu di Aceh. Kemudian Wahabi juga sering diidentifikasi sebagai kelompok yang melarang segala bentuk praktik kesyirikan, seperti misalnya meminta kepada, artinya yang mendekati kepada kesyirikan, artinya misalnya meminta kepada kuburan wali. Ini ada kelompok di Aceh yang memang melarang ataupun berkeyakinan bahwa praktik-praktik seperti itu ini dilarang dalam agama dan bahkan dekat kepada syirik. Jadi dalam hal ini kelompok ini bukan maaf. Sebenarnya ini ada di Aceh. Jadi kita klasifikasikan ke dalam Wahabi hakiki. Jadi itu cuma beberapa contoh saja bahwa memang sebenarnya Wahabi di Aceh itu bukan maaf sebenarnya. Memang ada kelompok-kelompok keagamaan di Aceh yang punya keyakinan seperti itu. Walaupun demikian, kelompok lain ataupun pihak-pihak mayoritas, katakanlah begitu, yang memang dalam beberapa hal memang agak sembarangan menuduh Wahabi. Artinya siapapun yang berbeda pemikiran keagamaan dengan mereka ini disebut Wahabi. Misalnya ada dosen-dosen yang disebut Wahabi. Bahkan saya pernah dengar Musdah Mulia, Profesor Musdah Mulia, itu dosen di Jakarta, yang katanya mendukung LGBT. Saya tidak paham itu. Ini juga disebut sebagai Wahabi. Ini kan aneh. Bagaimana mungkin seorang Musdah Mulia ini menjadi Wahabi? Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Nur Khalil Majid, yang pemikiran-pemikiran yang mungkin dianggap agak tabu dalam perspektif teman-teman kita di kalangan tradisional, ini juga disebut sebagai Wahabi. Bahkan Ulil Absar Abdallah ini dulu ketika dia masih giat-giat dengan jilnya, ini juga disebut sebagai Wahabi. Jadi semua yang berbeda dengan kelompok mayoritas di Aceh ini cenderung memang disebut sebagai Wahabi. Makanya kita kelompokkan satu lagi. Nah, Wahabi-Wahabi yang seperti ini Wahabi Majasi, Wahabi yang dianggap, artinya kelompok yang dianggap sebagai Wahabi karena pemikiran keagamaan mereka berbeda dengan kelompok mainstream. Tapi mereka bukan Wahabi. Nah, yang Wahabi yang sebenarnya Wahabi hakiki tadi, yang punya keyakinan-keyakinan ataupun yang menisbahkan pemikiran keagamaannya kepada Salafiyah, itu yang sebenarnya Wahabi. Cuma saya ingin jelaskan di sini bahwa saya pribadi memahami Wahabi ini dalam pengertian yang positif. Jadi walaupun beberapa pihak yang menuduh Wahabi begini-begini, ini kan pikiran mereka agak negatif ke Wahabi. Kalau saya tidak begitu, saya melihat Wahabi ini sebagai Wahabi hakiki, ya, sebagai dalam pandangan yang positif. Artinya mereka tetap berpegang teguh kepada pemikiran-pemikiran Salafiyah. Dan ini juga sering mereka sampaikan dalam ceramah-ceramah mereka, bahwa mereka bermanhaj dengan manhajnya salaf. Artinya memiliki metode beragama dengan metodenya para salafus salih. Ya. Saya kira cukup demikian komentar ini yang mungkin agak sedikit kecewa dan membingungkan. Tapi ini saya ingin menolak pernyataan bahwa sebenarnya Wahabi ini maaf. Tidak semuanya maaf. Ada yang memang dia punya wujudnya, ada yang memang maaf. Nah, jadi yang dituduh sembarangan ini maaf. Karena memang kalau kita cek, kita periksa keyakinan-keyakinan mereka tidak sama dengan pemikiran-pemikiran Wahabiyah ataupun Salafiyah. Tapi yang hakiki ini memang mereka punya pemikiran yang demikian. Saya kira cukup dulu untuk sesi kali ini. Nanti kita akan
dipertajam lagi pembahasan ini di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.